Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Aziz Al-Jufri. Senang rasanya bisa bertemu dengan kalian dan berbagi pengetahuan, pengalaman, serta inspirasi kepada kalian semua. Di video kali ini, kita akan membahas topik menarik yaitu 5 bisnis online yang menjanjikan. Di era digital seperti saat ini, peluang memulai usaha bisnis online sangat besar dan menarik. Oleh karena itu, di video kali ini, kita akan menjelajahi 5 bisnis online tersebut. Mulai dari bagaimana cara memulainya, sampai pada bagaimana cara kerja dari bisnis online tersebut. Jadi, siapkan diri kalian untuk mendapatkan informasi berharga tentang 5 jenis bisnis online yang menjanjikan. Bersama-sama kita jelajahi peluang-peluang baru dan meraih kesuksesan di dunia digital. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Selamat menonton. Baik, kita langsung pada pembahasan 5 bisnis online yang menjanjikan dengan pendapatan minimal Rp500.000 per hari. Adapun 5 ide bisnis online yang menjanjikan tersebut, versi Aziz Al-Jufri. Yang pertama yaitu freelancer, adalah individu yang bekerja secara mandiri dan menawarkan jasa atau keterampilan mereka kepada klien atau pengguna individu. Yang kedua, reseller, adalah individu atau bisnis yang membeli produk dari pemasok atau produsen dengan harga grosir, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, dropshipper, individu atau bisnis yang menjual produk kepada pelanggan tanpa perlu menyimpan stok atau mengurus pengiriman produk. Yang keempat, konten kreator, seorang yang menciptakan konten kreatif dan informatif dalam berbagai media seperti tulisan, video, audio, gambar, atau kombinasi dari semuanya. Dan yang kelima, afiliator, model bisnis di mana seorang afiliasi mempromosikan produk atau layanan orang lain dan menerima komisi atas setiap tindakan atau transaksi yang dilakukan melalui tautan afiliasi mereka. Baik, kita mulai dari freelancer. Seorang freelancer adalah seorang yang bekerja secara mandiri dan tidak terikat dengan perusahaan atau organisasi tertentu. Mereka menawarkan jasa atau keterampilan mereka kepada klien atau pengguna individu yang membutuhkan layanan mereka. Seorang freelancer dapat bekerja dalam berbagai bidang, termasuk desain grafis, penulisan, penerjemah, pengembang web, pemasaran digital, konsultasi, dan banyak lagi. Jadi, seorang freelancer ini akan menawarkan jasanya kepada orang-orang yang membutuhkan jasa tersebut. Misal, kalian jago dalam hal mengetik di Microsoft Word. Kalian akan menawarkan keahlian kalian tersebut kepada seseorang, dan jika orang tersebut tertarik, maka kalian akan mendapatkan pekerjaan dari orang tersebut. Freelancer memiliki fleksibilitas dalam menentukan jadwal kerja mereka sendiri. Artinya, yang menentukan jam berapa kalian bekerja itu adalah kalian sendiri. Menentukan harga jasa mereka, kalian pula yang menentukan berapa harga jasa kalian, dan memilih klien atau proyek yang ingin kalian ambil. Jadi, proyek apa yang akan kalian ambil, itu kalian juga yang menentukan. Jadi, jika proyek tersebut tidak sesuai dengan keahlian kalian, maka jangan ambil proyek tersebut. Seorang freelancer juga sering bekerja secara jarak jauh atau secara online.
berkomunikasi dengan klien melalui email, telepon, atau platform kolaborasi online. Jadi seorang freelancer ini biasanya bekerja atau menawarkan jasanya itu secara online kepada para orang-orang yang membutuhkan jasanya. Keuntungan menjadi freelancer termasuk kemampuan untuk mengelola waktu mereka sendiri. Jadi salah satu keuntungannya adalah yang mengelola waktu untuk bekerja itu adalah kalian sendiri, mengatur tarif dan pendapatan juga adalah seorang freelancer sendiri, memilih proyek yang sesuai dengan minat dan keahlian mereka, ini juga adalah hak seorang freelancer. Namun sebagai freelancer, mereka juga bertanggung jawab atas administrasi dan manajemen bisnis mereka sendiri, termasuk akuisisi klien, pembuatan kontrak, perencanaan keuangan, dan pemasaran diri. Beberapa platform freelancing seperti Upwork, Freelancer, Fiverr, atau LinkedIn dapat membantu freelancer menemukan proyek atau klien potensial dan membangun reputasi mereka dalam industri tertentu. Jadi, kalau kalian mau menawarkan jasa kalian, kalian bisa menggunakan platform berikut, yaitu bisa Upwork, bisa Freelancer, bisa Fiverr, bisa LinkedIn, ataupun platform freelancing lainnya. Bisnis online yang kedua, yaitu reseller. Seorang reseller adalah individu atau bisnis yang membeli produk dari pemasok atau produsen dengan harga grosir, lalu menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Reseller berperan sebagai perantara antara pemasok dan pelanggan akhir. Sebagai reseller, Anda tidak menghasilkan atau memproduksi produk sendiri, melainkan memperolehnya dari pemasok atau produsen. Anda kemudian menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan, baik secara online maupun offline. Reseller biasanya memegang stok produk, mengelola inventaris, dan bertanggung jawab atas proses penjualan, pengemasan, dan pengiriman kepada pelanggan. Jadi untuk cara kerja reseller itu sendiri, misalkan ini adalah seorang reseller, langkah pertama, maka seorang reseller ini harus membeli dulu stok produk dari supplier. Kemudian, setelah membeli dari supplier, reseller akan memasarkannya melalui toko online ataupun melalui sosial media. Langkah berikutnya, customer mengunjungi toko online untuk membeli produk. Di sini bisa toko online ataupun sosial media. Dan jika customer tertarik dengan produk kalian, maka si customer akan membeli melalui toko online ataupun sosial media. Setelah terjadi pembelian oleh customer, tugas reseller adalah mengirimkan produk ke customer. Keuntungan menjadi reseller adalah Anda dapat memanfaatkan harga grosir untuk membeli produk dengan harga yang lebih murah dan kemudian menentukan harga jual untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ini adalah keuntungan menjadi seorang reseller. Namun, kelemahannya adalah kalian harus atau sudah memiliki modal yang cukup besar untuk membeli barang secara grosir. Selain itu, Anda dapat mengembangkan hubungan dengan pelanggan dan membangun merek reseller sendiri. Jadi kalau kalian sudah membeli dari supplier, kalian bisa membangun merek sendiri khusus untuk seorang reseller. Reseller dapat beroperasi dalam berbagai industri, misal fashion, kosmetik, elektronik, furnitur, dan banyak lagi. Beberapa reseller menjual produk melalui toko online mereka sendiri, sementara yang lain menggunakan platform e-commerce atau pasar online yang ada, dan biasanya juga ada yang menjual melalui sosial media. Penting untuk dicatat bahwa sebagai reseller, Anda bertanggung jawab atas aspek penjualan dan layanan pelanggan. Dalam hal ini, pilihan produk yang tepat, manajemen inventaris yang baik, dan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat mempengaruhi kesuksesan bisnis reseller Anda.
Kita lanjut pada bisnis online yang ketiga, yaitu dropshipper. Seorang dropshipper adalah individu atau bisnis yang menjual produk kepada pelanggan tanpa perlu menyimpan stok atau mengurus pengiriman produk. Jadi, seorang dropshipper ini tidak perlu memiliki stok dan tidak perlu mengirimkan produk. Sebagai dropshipper, Anda bekerja sebagai perantara antara pelanggan dan pemasok atau produsen atau supplier. Anda menerima pesanan dari pelanggan, kemudian meneruskannya kepada pemasok yang akan mengirimkan produk langsung kepada pelanggan. Jadi nantinya pembeli akan beli barang melalui seorang dropshipper. Kemudian dropshipper tersebut meneruskannya kepada si pemasok atau supplier. Nantinya supplier lah yang akan mengirimkan barang kepada pembeli. Keuntungan menjadi dropshipper adalah Anda dapat menjalankan bisnis e-commerce tanpa perlu mengeluarkan modal. Ya, ini adalah salah satu bisnis online yang cukup menggiurkan dan cukup menguntungkan dan cukup mudah dilakukan karena tidak memerlukan modal yang besar di awal. Anda fokus pada pemasaran dan penjualan produk, sementara pemasok atau produsen mengurus aspek logistik. Jadi si dropshipper ini hanya fokus pada pemasaran dan penjualan produk. Sedangkan yang stok barang dan mengurus pengiriman adalah supplier. Cara kerja dari dropshipper itu sendiri, maaf ini adalah dropshipper. Yang pertama, konsumen membeli barang dan mentransfer sejumlah uang kepada dropshipper. Selanjutnya, dropshipper pesan kepada supplier, transfer sejumlah uang, dan konfirmasi alamat konsumen. Jadi nantinya si konsumen akan beli ke dropshipper dan mentransfer sejumlah uang dan mengirimkan pula alamat dari si pembeli ini. Tugas dropshipper adalah meneruskan pembelian oleh konsumen ini kepada supplier dengan mengirimkan detail barang yang dibeli dan sejumlah uang dan alamat konsumen kepada supplier. Selanjutnya, supplier menyiapkan pesanan untuk dikirimkan ke konsumen. Jadi yang packing dan mengirimkan barang adalah si supplier. Selanjutnya, barang dikirimkan oleh kurir dengan nama dropshipper. Jadi nantinya konsumen akan menerima paket di mana paket tersebut berisi atau berasal dari si dropshipper dan bukan berasal dari si supplier. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara si dropshipper ini jualan? Dia kan tidak melakukan stok barang. Jawabannya, si dropshipper ini hanya melakukan atau posting gambar produk saja. Misal, saya adalah seorang dropshipper yang akan menjual pakaian. Nantinya saya akan minta foto pakaian ke supplier dan foto pakaian tersebut akan saya posting ke sosial media ataupun e-commerce. Yang tentunya harganya akan saya naikkan dari harga supplier agar saya mendapatkan keuntungan. Nantinya setelah ada transaksi pembelian, dropshipper akan meneruskan transaksi pembelian tersebut ke supplier. Dan konsumen tidak akan tahu bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi dropship. Manfaat jadi seorang dropshipper. Modal awal yang rendah, bahkan hampir tidak perlu modal. Salah satu manfaat utama menjadi dropshipper adalah Anda tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli inventaris atau menyimpan stok produk. Anda hanya perlu membayar pemasok saat ada pesanan dari pelanggan. Hal ini memungkinkan Anda memulai bisnis dengan modal yang lebih terjangkau. Fleksibilitas dan mobilitas. Sebagai dropshipper, Anda dapat menjalankan bisnis dari mana saja selama Anda memiliki akses internet. Anda tidak terikat pada tempat fisik tertentu dan dapat bekerja secara fleksibel sesuai dengan jadwal Anda. Ini memberikan kebebasan dan mobilitas yang lebih besar dalam mengatur waktu dan gaya hidup Anda.
Manfaat yang ketiga, skala bisnis yang mudah. Dalam model bisnis dropshipping, Anda dapat dengan mudah mengembangkan bisnis Anda tanpa batasan stok produk. Anda dapat menambahkan produk baru atau mengembangkan kisaran produk yang Anda tawarkan tanpa harus khawatir tentang inventarisasi atau ruang penyimpanan yang diperlukan. Ini memungkinkan Anda untuk lebih fleksibel dalam mengembangkan bisnis Anda sesuai permintaan pasar. Manfaat yang keempat, fokus pada pemasaran dan penjualan. Sebagai dropshipper, fokus utama Anda adalah pemasaran dan penjualan produk. Anda dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk membangun merek Anda, memasarkan produk secara efektif, dan memberikan layanan pelanggan yang baik. Anda tidak perlu khawatir tentang aspek logistik seperti pengemasan, pengiriman, atau pengelolaan inventaris. Potensi keuntungan yang tinggi. Dropshipping memberikan potensi keuntungan yang tinggi karena Anda dapat menetapkan harga jual produk dengan keuntungan yang Anda inginkan. Anda dapat mencari pemasok dengan harga grosir yang kompetitif dan menetapkan harga jual yang lebih tinggi untuk menghasilkan margin keuntungan yang baik. Namun, penting untuk diingat bahwa menjadi dropshipper juga memiliki tantangan seperti persaingan yang ketat, ketergantungan pada pemasok, dan perlunya membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan. Keberhasilan sebagai dropshipper juga tergantung pada pemilihan pemasok yang handal dan menjalankan strategi pemasaran yang efektif. Kita lanjut pada ide bisnis online yang keempat, yaitu konten kreator. Seorang konten kreator adalah seorang yang menciptakan dan menghasilkan konten kreatif untuk platform-platform digital seperti YouTube, Instagram, atau blog. Mereka mengambil peran sebagai pembuat konten yang beragam, mulai dari video, gambar, tulisan, hingga podcast, dengan tujuan untuk menghibur, mengedukasi, atau menginspirasi audiens mereka. Konten kreator seringkali memiliki kemampuan dalam bidang-bidang seperti vlogging, fotografi, penulisan, editing video, atau ilustrasi, yang mereka manfaatkan untuk menyampaikan pesan dan cerita mereka kepada dunia. Melalui keunikan dan kualitas konten mereka, konten kreator mampu membangun komunitas pengikut yang setia, menjalin kemitraan dengan merek-merek, dan bahkan menghasilkan pendapatan melalui kerjasama, iklan, atau donasi dari penggemar mereka. Kesuksesan seorang konten kreator seringkali bergantung pada keaslian ide, konsisten dalam menghasilkan konten, dan interaksi yang baik dengan audiens, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tren dan kebutuhan pasar digital. Manfaat menjadi seorang konten kreator, yang pertama ekspresi kreativitas. Menjadi konten kreator memungkinkan Anda untuk mengekspresikan kreativitas dan bakat Anda melalui konten yang Anda buat. Anda dapat menggali minat, hobi, dan passion Anda untuk menghasilkan konten yang unik dan memikat. Manfaat yang kedua, membangun komunitas. Konten kreator memiliki kesempatan untuk membangun komunitas pengikut yang setia dan terlibat, dan dapat berinteraksi dengan audiens Anda, berbagi pemikiran, ide, dan pandangan, serta membentuk hubungan yang berarti dengan mereka. Manfaat yang ketiga, kesempatan kerjasama dan kemitraan. Kesuksesan sebagai konten kreator dapat membuka pintu untuk kesempatan kerjasama dan kemitraan dengan merek-merek terkait. Anda dapat menjalin hubungan dengan mereka yang relevan dengan niche konten Anda, yang dapat menghasilkan kesepakatan sponsor, iklan, dan kerjasama lainnya. Dan manfaat yang keempat, mempelajari keterampilan yang baru. Menjadi konten kreator mengharuskan Anda untuk belajar dan menguasai keterampilan baru dalam pembuatan konten seperti pengeditan video, penulisan, desain grafis, dan pemasaran digital. Kita lanjut pada bisnis online yang kelima, yaitu afiliator. Afiliator adalah individu atau entitas yang terlibat dalam program afiliasi, di mana mereka mempromosikan produk atau layanan orang lain melalui tautan afiliasi atau kode unik. Jadi nantinya seorang afiliator akan diberikan satu link unik, dan link tersebut akan disebarkan oleh afiliator melalui web ataupun sosial media.
Ketika seseorang mengklik tautan afiliasi atau menggunakan kode afiliasi tersebut untuk melakukan pembelian, afiliator akan menerima komisi atau imbalan berdasarkan presentasi dari penjualan yang dihasilkan. Jadi, dengan adanya link unik tadi, ketika seseorang mengklik link tersebut, otomatis transaksi orang tersebut akan memberikan kita komisi. Apakah link itu sama dengan link orang-orang afiliator yang lain? Setiap afiliator memiliki link yang berbeda-beda dan unik. Afiliator biasanya menggunakan berbagai platform digital seperti blog, situs web, saluran YouTube, media sosial, atau email marketing untuk mempromosikan produk atau layanan. Mereka menciptakan konten yang menarik dan relevan yang memperkenalkan audiens mereka kepada produk atau layanan yang mereka rekomendasikan. Afiliator dapat fokus pada niche atau industri tertentu yang sesuai dengan minat atau pengetahuan mereka. Baik, ini adalah cara kerja dari afiliator. Jadi, seorang afiliator akan mendapatkan sebuah link unik dari perusahaan afiliat. Kemudian link tersebut disebarkan oleh seorang afiliator, bisa via website ataupun sosial media. Kemudian jika ada orang yang mengklik link tersebut, maka link tersebut akan mengarahkan orang tersebut ke halaman penjualan produk. Dan jika visitor mengklik kemudian membeli produk yang ada pada link tersebut, kita akan atau afiliator tersebut akan mendapatkan komisi penjualan produk. Jadi ilustrasi singkatnya, misalkan saya adalah seorang afiliator, nantinya perusahaan afiliat tersebut akan memberikan saya sebuah link. Kemudian link tersebut saya sebarkan melalui sosial media. Jika ada yang mengklik, link tersebut akan mengarahkan orang yang mengklik tersebut ke sebuah halaman penjualan produk. Dan jika ada pembelian di sana, saya sebagai afiliator akan mendapatkan bonus atas pembelian produk tersebut. Manfaat jadi afiliator. Keuntungan menjadi afiliator adalah memungkinkan Anda untuk menghasilkan penghasilan pasif dengan merekomendasikan produk atau layanan yang Anda sukai atau yang relevan dengan audiens Anda. Anda tidak perlu memiliki produk sendiri atau menangani proses penjualan atau pengiriman. Karena itu menjadi tanggung jawab pemilik produk atau perusahaan afiliasi. Baik, demikian 5 bisnis online yang menjanjikan. Jika teman-teman serius ingin melakukan salah satu dari 5 bisnis online tersebut, lakukan dengan sungguh-sungguh dan insya Allah teman-teman semua akan merasakan hasilnya. Terima kasih telah memilih channel Aziz Al-Jufri untuk tempat belajar dan mengembangkan diri kalian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.